Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Di video ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Pengertiannya, bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini juga sudah tertera contohnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu unsur pada bentuk aljabar. Yang pertama itu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Perhatikan bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y itu disebut variabel. Yang kedua yaitu konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Misalkan pada 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurangi 8, konstantannya adalah min 8. Nah, misal lainnya yaitu 3 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah y, konstantannya yaitu 3. Yang selanjutnya yaitu koefisien. Perhatikan contoh berikut. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. 2 adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan 5 adalah koefisien dari x. Yang kedua, negatif 4x ditambah 2xy. Negatif 4 adalah koefisien dari x, dan 2 adalah koefisien dari xy. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien merupakan konstanta yang diikuti variabel. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak harus ditulis. Misalkan ya, 1x ditambah 1y ditambah 1z. Itu cukup ditulis dengan x ditambah y ditambah z. Yang selanjutnya yaitu suku. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2A ditambah 7 terdiri dari dua suku, yaitu 2A dan 7. Yang kedua, AX kuadrat dikurangi BX ditambah C terdiri dari tiga suku, yaitu AX kuadrat, BX, dan C. Jadi bisa disimpulkan, suku merupakan variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Selanjutnya yaitu operasi bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi ini hanya berlaku pada variabel yang sejenis. Misalkan yang pertama 2x ditambah 3y ditambah 4x sama dengan 2x ditambah 4x ditambah 3y yang sama variabelnya yaitu x. Jadi 2x ditambah 4x hasilnya 6x ditambah 3y. Yang kedua, 2x dikurangi 7y dikurangi 4y. Variabel yang sama yaitu y. Jadi hasilnya 2x dikurangi 3y. Yang ketiga, 3x dikurangi 4y ditambah x ditambah y sama dengan 3x ditambah x dikurangi 4y ditambah 2y hasilnya 4x min 2y. Yang selanjutnya yaitu perkalian. Bisa dilakukan untuk semua variabel. Pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan, terapkan sifat distributif. Yang pertama, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, maka hasilnya D. Contohnya, 3x dikali dalam kurung 2x ditambah 5y sama dengan 3x kali 2x ditambah 3x kali 5y, hasilnya yaitu 6x kuadrat ditambah 15xy. Yang kedua, sama dengan yang penjumlahan. Yang ketiga yaitu dalam kurung A ditambah B
kali dalam kurung C tambah D sama dengan A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Untuk contohnya, dalam kurung 3X ditambah 5Y dikali dalam kurung 4X ditambah 6Y sama dengan 3X kali 4X ditambah 3X kali 6Y ditambah 5Y dikali 4X ditambah 5X kali 6Y sama dengan 12X kuadrat ditambah 18XY ditambah 20XY ditambah 30Y kuadrat. Nah, di situ ada variabel yang sama bisa dijumlahkan, jadi hasilnya 12X kuadrat ditambah 38XY ditambah 30Y kuadrat. Yang selanjutnya, pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian dilakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya sudah tertera di situ. Yang selanjutnya yaitu perpangkatan. Dalam perpangkatan ada tips dalam menyelesaikan perpangkatan aljabar. Yang pertama, memahami bentuk perpangkatan. Nah, perpangkatan dalam aljabar ini juga hampir sama dengan perpangkatan dalam bilangan bulat yang kemarin, yaitu dalam kurung A ditambah B pangkat N sama dengan dalam kurung A tambah B dikali A tambah B sebanyak pangkatnya. Nah, perhatikan hal berikut. A B pangkat N dengan dalam kurung A B dipangkatkan N itu berbeda. Jika A B pangkat N itu yang dipangkatkan hanya B, kalau dalam kurung A B pangkat N itu yang dipangkatkan keduanya. Yang kedua yaitu negatif dalam kurung A B pangkat N dengan dalam kurung negatif AB pangkat N itu juga berbeda. Kalau negatif dalam kurung AB pangkat N itu yang dipangkatkan hanya AB-nya, negatifnya tidak. Kalau dalam kurung negatif AB pangkat N itu jadi semuanya dipangkatkan termasuk negatifnya. Untuk contohnya sudah tertera di situ. Yang selanjutnya yang kedua yaitu memahami pola dalam segitiga Pascal. Nah, di situ juga sudah tertera contoh segitiga Pascalnya. Yang ketiga yaitu mensubstitusikan dari bentuk perpangkatan aljabar ke dalam pola segitiga Pascal. Ada beberapa contoh di situ. Nah, yang terakhir di sini ada contoh soal latihan untuk menambah kefahaman kalian. Nah, untuk nomor 4 dan 5 itu belum ada jawabannya, silakan kalian coba. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.